Penyelidikan yang mulai dilakukan polisi dikatakan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Supriyadi, terkait penganiayaan yang dialami satu anggota polisi dari Polres Pali yang dianiaya sekelompok orang diduga debt collector. Anggota polisi yang jadi korban sudah melaporkan hal tersebut, yang dalam laporannya menyebut debt collector dari Mata Elang, Sumatera. Namun polisi juga akan menyelidiki motif awal penganiayaan. Jika ditemukan indikasi kesalahan dari anggota polisi yang terbukti mengambil alih mobil yang menunggak cicilan, polisi juga akan melakukan proses padanya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, penarikan mobil menunggak cicilan tidak bisa langsung dilakukan debt collector karena ada jaminan fidusia. Penarikan mobil yang menunggak harus melalui keputusan pengadilan. Nah, kita akan lihat perkembangan nanti kalau apa penyebab daripada masyarakat melakukan pengeroyokan. Kan harus dicek juga, harus dilihat juga. Kalau memang ternyata terjadi kesalahan oleh yang bersangkutan, ya dia kan bertanggung jawab. Tapi kalau memang ada penghasutan dan lain sebagainya, ya bisa diproses. Kan ada namanya kan pasal 170 pasal pengeroyokan. Jadi kita lihat kasusisnya. Sudah jelas bahwa yang punya kewenangan menarik adalah pihak dari leasing sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi ada namanya jaminan fidusia. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama. Jadi setelah melalui putusan pengadilan baru bisa ditarik oleh yang bersangkutan. Kita lihat prosesnya, apakah memang terpenuhi nggak unsurnya. Kalau tidak terpenuhi, ya akan kita hentikan. Tapi kalau terpenuhi kita proses. Karena kan anggota punya hak yang sama dia sebagai pelapor. Insiden penganiayaan yang dilakukan oknum debt collector pada seorang anggota polisi terjadi beberapa hari lalu di sebuah mal di Palembang dan ramai di media sosial. Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.